alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Yang kami hormati Bapak Dr. Rahmawan Arifin, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku Dekan FEB-IAIN Surakarta. Yang kami hormati Ibu Devi Nurlitasari, selaku Pembina LSO Fresh FEB-IAIN Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ivan Hermara, MSc, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Saudara Wawan Saputro, selaku moderator acara kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Saudara Khairul Rahmat Widodo, selaku Presiden Fresh FEB-IAIN Surakarta 2020. Yang kami hormati Ketua Panitia acara pada pagi hari ini, Saudara Agung Gunawan. Dan yang kami banggakan, seluruh panitia dan peserta Talkshow Vintage Syariah Season 1 pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang paling utama nikmat iman dan Islam. Kemudian selawat serta salam tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Saya di sini selaku MC akan membawakan acara Talkshow Vintage Syariah Season 1 pada pagi hari ini. Langsung saja, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara Talkshow Vintage Syariah Season 1 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, kami beritahukan kepada seluruh peserta untuk absensi di room chat. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muklis Gusti Afandi. Kepada Saudara Muklis Gusti Afandi, kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Dengaran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابي وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada saudara Muklis Gusti Afandi yang telah membawakan tilawatil Quran pada pagi hari ini. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pusey. Untuk itu kepada petugas saya silakan. Ekonom Robbani, tempat dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hai ekonom Robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuh berbau, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi kan tulistiwa. Majulah ekonomi Robbani, bisa
bisa. Mari sembuhkan ekonomi dunia. It is that. Yakin Islam kan jaya, berbagi sesama untuk nuraninya. Yakin ekonomi Islam kan jaya. Ha 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 ha. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkan latih budaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah ekonomi Rabbani bisa. Mari sembuhkan ekonomi dunia. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah ekonomi Rabbani bisa. Mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama untuk nuraninya. Yakin berbagi sesama untuk nuraninya. Acara selanjutnya, sebelumnya kami mengingatkan untuk seluruh peserta agar kamera di-on-kan dan untuk mikrofon harap di-off-kan sebelum ada perintah untuk menyalakan mikrofon. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu oleh Ketua Panitia Saudara Agung Gunawan. Kepada Saudara Agung Gunawan, saya silakan. Baik, sebelumnya kita jargon ekonom Robani dulu. Ekonom Robani bisa. Ekonom Robani bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti acara Talk Show Fintech Syariah Forum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Sholawat beserta salam semoga dapat senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan rahmatnya sampai kepada kita para umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Ini teman-teman dari universitas mana saja yang ikut? Mudah-mudahan tidak hanya dari IAIN Surakarta saja ya, karena kita acaranya secara nasional. Jadi saya harap semua peserta seluruh Indonesia mengikuti acara ini.
Baik, untuk selanjutnya saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada para panitia yang telah bersusah payah menyiapkan acara ini dari jauh-jauh hari, dan alhamdulillah hari ini acaranya dapat terselenggara dengan baik. Saya sangat apresiasi. Kemudian saya juga meminta maaf atas segala kekurangan pada acara ini, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin sekian sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Saudara Agung Gunawan selaku Ketua Panitia. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Presiden Pres 2020, Saudara Khairul Rahmat Widodo. Kepada Saudara Khairul Rahmat Widodo, saya silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pak Pres. Ekonom pribadi. Bisa. Bisa. Ya, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ala nikmatil iman wal Islam. Puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keimanan, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam ruang Zoom untuk menuntut ilmu ya teman-teman. Dan semoga ilmu yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa bisa kita cerna dan semoga nanti bisa menambah ilmu kita. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita senantiasa haturkan kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, pada pagi hari ini Fresh PBIN Surakarta mengadakan acara Talkshow Fintech Syariah, yang mana acara Talkshow Fintech Syariah ini bertujuan untuk mengedukasi dan juga menambah wawasan teman-teman semua tentang apa sih itu Fintech Syariah dan juga peluang dan tantangannya di Indonesia itu seperti apa. Nah, teman-teman semua, semoga teman-teman peserta yang ada di sini dan juga panitia menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh narasumbernya yang nanti akan dipandu oleh moderator Mas Wawan Saputra, Babernas Wose, dan juga nanti narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Pak Irfan Hirmala ya. Beliau adalah CEO founder dari Fintech Syariah juga, dan beliau adalah wakil dari eksekutif Asosiasi Fintech Syariah. Seperti itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang berada di sini tetap semangat dan jangan lupa dengarkan dengan baik apa yang beliau nanti sampaikan. Jangan sampai nanti materi-materi yang telah beliau sampaikan itu tidak teman-teman catat dan ditinggalkan. Jangan sampai seperti itu ya, agar nantinya agenda seperti ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini, dan mohon maaf kepada teman-teman peserta ataupun narasumber dan juga moderator apabila nanti dalam pelaksanaannya banyak kekurangan. Saya selaku perwakilan dari Press Forum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian itu dari saya. Teman-teman semua tetap semangat ya. Fastabiqul khairat dan jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan juga sarapan. Oke, sekian dari saya.
Wabillahi taufik walhidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Ekonom Robani, bisa. Ekonom Robani, Bisa. Ekonom Robani. Bisa. Pasti. Bisa. Bisa. Baik, terima kasih kepada Saudara Khairul Rahmat Widodo atas sambutannya selaku Presiden Fresh 2020. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara Inti Talkshow Fintech Syariah Season 1 dengan tema Fintech Syariah, Peluang dan Tantangan di Indonesia, yang akan dipandu oleh moderator yang kece dan luar biasa. Sebelum saya panggil, saya akan membacakan CV moderator. Nama Wawan Saputra, Sarjana Ekonomi, alamat Giri Mulya Jatipur, Wonogiri, tempat tanggal lahir Wonogiri, 18 November 1997. Nomor telepon 082 2006 77560. Alamat email wawansaputra0610@gmail.com. Prestasi juara 2 Temu Ilmiah FOSE Jateng 2018, juara 2 Esai Competition UKMI Nurul Ilmi 2019, finalis Temu Ilmiah FOSE Nasional 2020. Riwayat organisasi FOSE Nasional 2019 sampai 2020, Bapernas Media dan Data, mengelola media organisasi. Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah 2018 sampai 2019 sebagai Kepala Biro Jaringan, membangun relasi dengan eksternal organisasi. Selanjutnya Forum Ekonomi Syariah 2018 sampai 2019 sebagai Kepala Departemen R&D Pengembangan dalam Riset Ekonomi Islam. Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah tahun 2017-2018 sebagai Staf Humas mengelola media organisasi. Forum Ekonomi Syariah FEBI Yayan Surakarta 2017-2018 sebagai Staf Humas. Forum Ekonomi Syariah FEBI Yayan Surakarta 2016-2017 sebagai anggota. Riwayat pendidikan Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2016 sampai 2020, program studi manajemen bisnis syariah SMA Negeri 1 Jatisrono 2013 sampai 2016. Kondisi pandemi COVID-19 ya gitu, yang memaksa kita harus banyak-banyak berkegiatan secara virtual ya teman-teman. Tapi saya yakin esensinya tidak kurang meskipun virtual ya gitu. Dan saya harap hari ini kita bisa mengambil manfaat dan juga bisa belajar bersama mengenai fintech syariah ya gitu. Tapi sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan kita banyak sekali nikmat waktu, kemudian nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara hari ini walaupun harus diselenggarakan secara virtual kayak gitu. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua itu teman-teman. Oke, sebelumnya seperti yang sudah diperkenalkan tadi, perkenalkan lagi, nama saya Wawan Saputra, saya dari alumni Yayan Surakarta ya. Dan hari ini diberi amanah untuk moderator di acara Talkshow
Vintage Syariah ya, season 1 kayak gitu. Oke, dengan tema peluang dan tantangan vintage syariah di Indonesia. Hari ini kita ada satu narasumber yang sangat luar biasa, ada Pak Irfan Hirmala ya. Tapi sebelumnya pasti teman-teman tahu lah, di sini pasti sudah menggunakan semua ya tentang, udah tahu dan pasti banyak yang menggunakan vintage syariah maupun vintage yang konvensional ya gitu. Di era yang sekarang, di era digitalisasi kayak gitu, hampir di semua sektor, termasuk sektor keuangan, sudah mulai ada digitalisasi, sudah mulai dengan aplikasi-aplikasi yang terus tumbuh dan berkembang dengan ragam produk yang semakin hari itu semakin memudahkan teman-teman semua gitu. Oke, dan teman-teman harus tahu ya gitu bahwa vintage syariah atau vintage itu juga cuma konvensional, tetapi ada juga yang syariah, dan akhir-akhir ini banyak sekali vintage syariah yang sudah berkembang di Indonesia, dan hari ini akan kita bahas bersama gitu. Saya harap nanti teman-teman bisa mengambil ilmunya dan teman-teman bisa menerapkannya dalam mungkin yang belum tahu tentang sebenarnya perbedaan konvensional dengan syariah sendiri apa, nanti bisa ditanyakan. Karena nanti ada sesi tanya jawab, jadi bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita ada narasumber yang sangat luar biasa hari ini, jadi jangan disia-siakan kesempatan ini, karena jarang-jarang sekali teman-teman bisa bertanya langsung dengan ya narasumber yang sudah pakar dan ahlinya di bidang tersebut kayak gitu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 dan saya yakin teman-teman sudah menunggu ya, jadi langsung saja. Untuk hari ini kita ada satu bicara, yaitu Pak Irfan Hirmala. Beliau alamatnya di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian lahir di 22 Juli 1985. Pendidikan beliau adalah lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan juga Cardiff Business School di Cardiff University. Kemudian beliau juga bekerja sebagai part-time lecturer di Mercu Buana University. Kemudian beliau juga Chairman of eFounding.id, Financial Technology Startup. Kemudian beliau juga Head of Finance Branch PT 3 Karsa Satria Jakarta. Kemudian beliau juga Head of Yayasan Wakaf Energi Nusantara dan juga General Secretary of Indonesia Syariah Vintage Nasional atau Asosiasi Finansial Teknologi Syariah di Indonesia. Oke, langsung saja mungkin kita ke materi, baru nanti ada sesi tanya jawab ya gitu. Ya, mungkin kita langsung panggil saja Pak Irfan Hirmala untuk menyampaikan materinya tentang finansial teknologi, tantangan dan peluang di Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Irfan Hirmala untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jelas semua ya? Yes, jelas. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Owen ya, dan juga dari teman-teman di FEBI IAIN Surakarta Karanganyar. Ini alhamdulillah ikut berpartisipasi lah dalam hal edukasi terkait dengan fintech syariah di seluruh ya. Karena memang kita tahu ini menjadi bagian dari kita gitu ya, sebagai orang-orang yang memang ingin menjadikan ekonomi syariah ini semakin berjaya ya, semakin bagus lagi gitu ya. Perkembangannya di Indonesia
Indonesia, dan ini kita mulai dari dari sejak dini, bahkan di sekolah menengah ataupun di khususnya sekolah menyampaikan hal ini. Namun sebelumnya boleh nggak sebentar, saya bisa minta hostnya ini nggak kasih saya akses buat share screen ya. Dapat share screen. Sudah dengar atau sudah sering mendengar fintech, sudah pernah tulis sudah, kalau ada yang belum tulis belum ya di kolom chat, silakan teman-teman. Kalau yang sudah tulis boleh tulis sudah, yang belum tulis belum. Fintech atau apa, ada yang sudah kenal fintech syariah atau belum? Ya silakan ya, di kolom chat disampaikan. Sambil saya tampilkan ini ya, poinnya juga ya. Bentar. Ya, siap Pak. Oke, sudah bisa kelihatan ya semua ya? Sudah Pak. Oke. Oke, ini baik teman-teman, ini saya bagian dari tim di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, salah satu pendiri di sini yang punya tujuan ya, memang kita mendirikan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia ini untuk memberikan edukasi ya, salah satunya tugasnya adalah memberikan edukasi terhadap khususnya masyarakat Indonesia terkait dengan apa sih itu fintech, dan lebih spesifiknya lagi apa sih itu fintech yang menggunakan akal gitu ya. Dan ini kita harapkan memang semua nanti mulai dari teman-teman mahasiswa ya, kawan-kawan mahasiswa semua bisa menjadi peneliti-peneliti, dan juga ya harapannya memang menjadi generasi-generasi pembaharu dan generasi-generasi penerus ya, yang nantinya akan meneruskan estafet perjuangan dari pergerakan syariah itu sendiri, dan juga khususnya dalam hal ini perkembangan industri fintech di Indonesia. Oke, ini terakhir slide-nya diupdate di tanggal 29 September ya, jadi masih baru nih ya, masih sangat fresh gitu ya, terkait dengan perkembangan fintech syariah. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, kita masuk di era digital disruption ya. Apa itu digital disruption? Yaitu sebuah era di mana seluruh aktivitas dan juga menggunakan lab komputer di kampus ya, browsing, terus kemudian buka media sosialnya dan lain sebagainya. Artinya hampir setiap hari gitu ya, mungkin ya bisa dibilang hampir setiap hari, dan sebagian besar waktu kita itu dihabiskan di depan gadget yang merupakan media digital
disruption ini bekerja gitu ya, yaitu melakukan webinar ya, melakukan sesuatu meeting secara online ya, secara conference. Nah, oke, jadi itulah kurang lebih disruption. Nah, kalau pengertiannya sih sebetulnya lebih lengkapnya ya suatu kondisi di mana perubahan teknologi digital dalam bentuk model bisnis dalam era digital dapat berakibat pada sebuah kemudahan, kecepatan, kejelasan, dan keamanan yang membuat perubahan besar atau era baru pada kondisi bisnis saat ini. Memang model bisnis hampir semuanya itu terdisrupsi dengan yang namanya digitalisasi ya. Sebagai contoh ya. Nah, sebagai contoh nih. Nah, nih contoh digital disruption. Ya. Dulu gitu ya. Di mana ketika saat di rumah gitu ya, di jemput wah enak banget gitu. Sudah pernah pakai gitu ya, sudah pernah pakai. Kalau saya cermati ya mayoritas dari kita hampir semuanya sudah pernah pakai ya, pakai GrabFood, GoFood gitu ya, yang sangat menawarkan harga-harga terdiskon dengan luar biasa menggiurkan gitu ya. Nah, itu semuanya sebetulnya adalah bagian dari digital disruption yang memang menjadi mengikuti kehidupan kita ini ya, sampai mayoritas aktivitas kita didisrupsi dengan aktivitas digital. Nah, ini ya yang tadi saya bilangnya ada Gojek, ada Grab gitu ya yang saat ini eksis di Indonesia. Disrupsi atau terganggu mudah untuk bisa dulu orang bukan sangat mudah, orang perlu waktu untuk menunggu barang itu dikirim bolak-balik gitu maksudnya dari satu tempat ke tempat lain perlu beberapa hari gitu ya. Sekarang dengan adanya dua perusahaan aplikasi online ini, hari itu juga barang bisa sampai gitu ya. Nah, ini luar biasa gitu ya. Industri-industri yang memang terganggu. Tapi juga disruption ini sendiri juga sebetulnya nggak cuma mengganggu gitu ya, nggak cuma mengganggu industri-industri yang memang sudah eksis gitu ya. Tapi mereka justru juga di beberapa sisi mereka membangun atau menumbuhkan industri-industri baru yang memang secara secara aktivitas itu akhirnya bisa menjadi alternatif
pertumbuhan perekonomian saat ini. Contohnya dengan adanya aplikasi online ini, kemudian banyak dapur-dapur rumah tangga itu yang kemudian berkembang gitu ya menjadi home industry untuk membuat masakan-masakan masakan khas gitu ya yang dari dapur ke dapur itu kemudian bisa dijual di aplikasi ini. Ini luar biasa ya. Jadi memang ini contoh aja ya, contoh digital disruption yang terjadi. Nah, artinya dari perkembangan digital itu sendiri muncullah beberapa industri-industri yang memang menjadi pengembangan dari tadi ya perkembangan di lifestyle digital. So welcome to the digital world ya. Nah dalam era digital itu sendiri ada beberapa hal yang memang menjadi kunci ya, yang menjadi bisa kita menjadi perhatian kita. Yang pertama, era digital dalam mencari pelanggan. Di sini teman-teman ya dalam mencari pelanggan, mencari dan sebagainya itu bisa dilakukan secara digital saat ini ya. Sebagai contoh, kalau kita mau mencari menjual biasanya kalau mahasiswa atau mau melakukan ini deh fotokopi kalau di kampus kan seringnya tuh fotokopi gitu ya, menghasilkan pendapatan dan mengurangi biaya ya. Terus kemudian jasa keuangan. Nah, fintech hadir di bagian jasa keuangan dan pembayaran ya. Karena jasa keuangan di sini dalam artian dalam bentuk pembiayaan gitu ya, dalam bentuk pinjaman gitu ya, yang memang yang selama ini gitu ya, atau dalam sehari berbunyi gitu ya dengan tawaran-tawaran gitu ya, SMS gitu ya, siapa butuh dana cepat apa segala macam. Nah itu sebetulnya bagian dari fintech yang juga beroperasi di sini ya, di Indonesia ini. Nah ini memang nanti akan kita edukasi gitu ya, mana fintech yang memang membutuh fintech yang memang punya ini ya unikasi gitu ya, punya izin dari OJK, dan mana fintech yang memang mereka sebetulnya ilegal gitu ya di Indonesia saat ini ya. Oke, next saya lanjut dulu aja. Nah, apa itu fintech? Gitu ya. Kita masuk fintech. Apa itu fintech ya? Fintech berdasarkan info di gitu ya, kuliah yang terkait dengan
jasa keuangan ya. Jasa keuangan ini biasanya ada di program studi umum. Kalau yang kemudian yang ya itu banyak gitu ya, yang ada asuransi, ada kemudian perusahaan multi halo sorry Ya, Pak. putus ya tadi ya. Iya, ya, putus, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Share screen-nya berarti hilang ya? Siap, Pak. Ya. Oke, saya share screen lagi sebentar. Halo, Pak. Halo, cek. Saya mau cek suara lagi nih. Takut putus. Ya, sudah bisa terlihat semua? Sudah, Pak, sudah. Oke ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah Ya, Pak. bentuk-bentuk jenis atau layanan jasa keuangan yang berbasis teknologi informasi atau lebih dikenal dengan fintech gitu ya. Nah, umumnya fintech itu sebagian besar memang itu adalah supporting, dalam artian supporting nilai jasa di sini. Nah, ada agregator ya. Agregator itu dia memberikan informasi terkait dengan layanan-layanan jasa keuangan dari berbagai macam lembaga-lembaga jasa keuangan ya, seperti bank gitu ya. Jadi misalnya ada yang pernah lihat Cermati gitu ya. Nah, bisa kalian itu ada kalau di fintech itu yang sifatnya adalah menggunakan aplikasi ya. Kalau di luar gitu ya, memang ada juga financial planner yang ada di luar yang bukan berupa aplikasi, itu juga ada gitu ya. Nah, tapi itu bukan masuk dalam kategori fintech gitu ya. Itu dia hanya masuk dalam kategori financial planner biasa ya. Jadi bukan bagian dari fintech. Tapi kalau yang online aplikasi seperti contohnya kalau di yang kita tahu ya, yang syariah itu ada Halovin seperti itu ya. Itu juga dia bagian dari financial planner gitu ya, yang memang kalau dulu juga tapi sudah sempat planner yang memang mereka lakukan. Blockchain gitu ya, yang
fintech berbasis tokenasi untuk apa kemudian membantu para investor atau di sini dalam hal ini membantu para pemilik dana gitu ya untuk melihat sejauh mana sih resiko dari pembiayaan tertentu di bidang di suatu bidang gitu ya seperti itu. Nah ini ada di credit scoring. Ada juga yang claim service handling. Jadi yang memang sifatnya kayak seperti asuransi gitu ya. Cuma dia lebih dia menggunakan online ya sebagai ininya ya, sebagai base aktivitasnya. Ada yang robo advisor. Nah ini robo advisor ini juga gitu ya, mirip sekali dengan financial planner, tapi dia spesifik. Kalau financial planner itu kan lebih ke banyak hal yang bisa disampaikan, termasuk dalam hal ini aturan keuangan jasa keuangan dalam mendapatkan nasabah. Kalau verification di sini lebih ke bagaimana fintech membantu untuk memverifikasi data ya, data dari kuliah gitu ya. Di Indonesia. Nah,
sebelumnya sudah disampaikan ada agregator dan lain sebagainya. Dia masuk di POJK, jadi peraturan ini diatur oleh OJK di POJK 13. Terus yang ketiga ada peer-to-peer syariah gitu ya, atau peer-to-peer lending. Di sini adalah fintech yang diatur dalam OJK melalui POJK 77 tahun 2016. Kemudian equity crowdfunding gitu ya. Ini ada peraturan yang diatur oleh OJK dengan POJK 37 ya. Jadi kalau peer to peer syariah itu yang kita kalau mungkin pernah tahu ada dana syariah misalnya ya, terus ada etis, ada alami gitu ya. Ini kalau dengar. Kalau yang konvensionalnya mungkin kalian pernah teman-teman pernah dengar ada seperti modalku gitu ya, terus ada juga Investri dan lain sebagainya. Nah ini contoh-contoh peer to peer ya, peer to peer lending. Kalau contoh equity crowdfunding syariah itu misalnya kita tahu misalnya ada Santara misalnya kalau di Indonesia, Bizer dan lain sebagainya ya. Nah ini nanti teman-teman bisa cek di Google gitu ya terkait dengan siapa-siapa aja player di peer-to-peer lending dan juga equity crowdfunding khususnya yang syariah ya, syariah saat ini ya. Oke, next. Nah, ini permasalahan kita memang kenapa fintech itu dibutuhkan karena sampai saat ini masih terjadi masalah di inklusi pembiayaan gitu ya. Artinya masih jumlah UMKM yang 49 juta akses. Kemudian velocity saat ini ya sudah sangat familiar nih dengan velocity of money. Artinya memang masalah perputaran gitu ya, perputaran uang memang istilahnya tersentralistik di sebagian kecil gitu ya. Proporsinya itu sebagian kecil orang saja gitu ya, atau sebagian kecil kalangan. Sementara sebagian besarnya itu sendiri perputaran uang itu sangat kurang gitu ya. Ya kalau kita tahu misalnya contoh ya, perputaran uang tertinggi tiap hari di Indonesia itu di mana? Kalau mau ditanya, ada yang tahu nggak di mana? Per hari, tiap hari itu paling tinggi itu adanya di mana? Ada yang bisa jawab? Mas Wawan mungkin? Putar. Ya, saya kasih bocoran deh. Oke. Jadi pasar modal gitu ya. Jadi pasar modal itu hanya mewakili jumlah ya, jumlah investor atau nasabah yang ada di pasar modal itu sendiri itu masih di bawah angka 2% gitu ya, masih di bawah angka 2%. Artinya luar biasa ya, perputaran uang tertinggi itu hanya dikuasai 1 sekian % aja orang-orang yang ada di Indonesia gitu ya. Itu artinya sebagian besarnya sendiri ya hanya uang-uang recehan lah ya istilahnya yang berputar gitu. Dan itu nggak sehat memang bagi ini ya, bagi aktivitas transaksi keuangan di Indonesia. Terus kemudian masalah yang lain juga adalah kemampuan ekspor ya, ekspor khususnya dalam hal ini UMKM ya. UMKM itu sangat-sangat sulit gitu ya melakukan ekspor karena memang secara kualitas maupun juga akses itu sangat terbatas mereka punya ya. Nah, terus kemudian ada yang namanya tingkat kesejahteraan juga juga cukup timpang gitu ya yang terjadi di Indonesia saat ini.
distribusi pembiayaan juga terkonsentrasi hanya di satu pulau saja ya, itu Pulau Jawa. Dan juga gap pembiayaannya juga sangat besar ya antara satu daerah gitu ya, khususnya di Jawa ini dengan di luar Jawa. Itu sangat-sangat terlihat dan terasa sekali gitu ya dalam perekonomian kita saat ini. So, maka fintech gitu ya dalam hal ini dan lebih khususnya fintech syariah memang diharapkan dapat mengurangi ya dan berkontribusi dalam mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di perekonomian Indonesia saat ini. Karena dengan adanya teknologi tadi, masalah yang sifatnya terkait dengan geografi gitu ya, kayak misalnya terkonsentrasi di satu pulau aja, misalnya Pulau Jawa ini bisa terreduksi gitu ya, berkurang gitu ya dengan adanya fintech ini. Karena dengan online, dengan akses online itu sendiri, dari mana saja orang bisa melakukan akses dan juga bisa memanfaatkan fasilitas dari fintech itu sendiri ya. Nah, kontribusi fintech nih yang sudah terjadi nih ya, ini berdasarkan data dari Indef tahun 2019 terhadap perekonomian Indonesia tuh tumbuh 60 triliun. Memang belum terlalu besar ya kontribusinya terhadap, karena memang pemainnya sendiri juga masih besar dan masih dibatasi ya oleh regulator terkait dengan iniannya ya, pertumbuhannya, terkait dengan jumlah pembiayaannya juga dibatasi karena nggak seperti bank yang memang bisa membiayai pembiayaan besar. Terus juga tenaga kerja. Nah, ini penyerapan tenaga kerjanya bisa sampai 362.000 orang, mendorong pendapatan rumah tangga pertanian di desa juga naik 1,23%, jumlah masyarakat miskin berkurang 177.000, rasio gini menurun dari 0,382 menjadi 0,380. Nah, ini memang kontribusi yang ini baru, katakanlah ini kan tahun 2019 ya, ini baru dalam rentang waktu 3 tahun ya, tapi fintech itu sendiri sudah bisa berkontribusi seperti ini gitu ya. Nah, kita memang harapannya dalam usia yang jauh lebih besar lagi nanti ke depan, fintech sudah bisa benar-benar sangat-sangat signifikan membantu perekonomian masyarakat di Indonesia saat ini. Nah, apa sih yang menjadi permasalahan dan khususnya dalam hal permodalan dan pembiayaan? Nah, apa sih yang menjadi kalau misalnya kita lakukan melalui perbankan konvensional, melalui lembaga konvensional seperti koperasi yang bukan syariah, terus kemudian multi finance yang tidak syariah, melalui fintech konvensional juga gitu ya, atau melalui perorangan dengan bunga seperti rentenir. Nah, syaratnya itu sebetulnya satu gitu. Problemnya cuma satu gitu. Semuanya itu haram. Ya, semuanya itu haram ya. Itu masalahnya. Dan haramnya ini karena apa? Karena ada beberapa akad gitu ya yang dia menyebabkan masalah dalam hal-hal yang dilarang gitu ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga dalam masalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya berbagai masalah itu adalah adanya riba gitu ya, maisir gitu ya, semacam perjudian. Terus kemudian ada goror gitu ya, ketidakjelasan, batil gitu ya, yang dia tidak atau cacat gitu ya dalam ininya, membuat oke, lanjut ya. Dan juga zolim yang menyebabkan kezoliman terhadap orang lain ya. Nah, maka di sini keuangan syariah, makanya tadi saya pakai background ini ya, itu di sini harus saling bantu-membantu untuk bisa
memantapkan dan juga menguatkan peran dari keuangan syariah itu sendiri. Di sini ada regulatornya yaitu Bank Indonesia, ada MUI gitu ya sebagai payung dari fintech syariah ini. Terus kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator juga bagian tadi pembiayaan. Ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah gitu ya. Terus juga ada pasar modal, dan dalam hal ini pasar modal yang memang berkecimpung dalam hal syariah ya, dan juga saham-saham syariah seperti itu. Nah, di sisi industri ada perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank syariah, ada pasar modal syariah, dan fintech syariah. Di sisi asosiasi, di sini ada Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, ada Asosiasi Bank Syariah Indonesia, ada Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam, dan juga Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Jadi memang ini perlu ekosistem yang saling mendukung dan menunjang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini ya. Nah, ini kita sudah resmi ya menjadi asosiasi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal penyelenggara inovasi keuangan digital ya. Sementara kita juga memiliki aliansi gitu ya terhadap aliansi fintech internasional, fintech syariah internal ya, Islam Fintech Alliance gitu ya di dunia. Nah, saat ini sudah berkembang gitu ya, khususnya para pemain-pemainnya didirikan sejak 2018 itu bermula dari hanya 10 gitu ya, 10 anggota. Kemudian termasuk salah satunya saya di sini punya platform yang namanya e-funding gitu ya, nanti ada saya lihat di sana. Apa waktunya 10 menit lagi ya, Pak? E-funding waktu itu bagian dari nah di 2019 itu sudah berkembang menjadi 44 anggota yang masuk dalam kelas D ya, inovasi keuangan digital. Empat untuk lending, IKD, ICF gitu ya, dan juga payment. Nah, apa saja yang pembiayaan konstruksi gitu ya, pembiayaan multi untuk motor dan lain sebagainya. Dan ini ada yang fintech syariah. Sudah ada 10 anggota. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak Ivan. Gimana? Masih bisa mendengar suara saya? Oke, sekarang tadi sempat terputus, Pak. Terputus ya? Oke. Ya. Lanjut ya. Iya, Pak. Sama Mbak. Mengingatkan waktunya 5 menit lagi ya, Pak. Kita lanjut jawab lagi. Oke, sip. Ya, udah sedikit lagi. Nah, ini anggota-anggota Asosiasi Fintech Syariah. Nah, ini kita ingin menjadi bagian dari bagian yang ingin berkontribusi terhadap pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia ya, yang saat ini jumlahnya
masih sangat kecil ya, masih 8,47. Ini data dari OJK. Dan diharapkan memang fintech syariah ini nantinya akan meningkatkan pangsa pasar itu sendiri menjadi ya kita ingin berharap bisa sampai at least jebol 2 digit gitu ya, untuk bisa membantu keuangan syariah ini berkembang di Indonesia. Nah, ini strategi-strateginya bisa melalui pembiayaan, peningkatan aset usaha, literasi. Nah, salah satu contohnya adalah melalui literasi ya yang saat ini dilakukan oleh AFSI gitu ya, sehingga nanti kalian teman-teman nih bisa menjadi generasi penerus dan pembaharu ya dari teman-teman yang kami-kami yang sudah masuk lebih dahulu di industri ini. Ya, oke, ini terakhir ya dari slide terakhir dari saya. So, ini adalah bagian dari perjuangan kita bersama. Maka jadilah generasi 21 ya, yaitu generasi penerus yang meneruskan nilai-nilai kebaikan yang ada pada suatu kaum gitu ya. Artinya kalian yang nantinya kelak akan menjadi generasi penerus itu sendiri ya, maka jadilah generasi Atur ayat 21, atau bahkan Al-Maidah ayat 54, yaitu generasi pengganti yang menggantikan kaum rusak ya, sudah rusak, yang sudah sangat banyak mencederai dan juga menzolimi bangsa ini gitu ya, itu bisa kalian gantikan dengan lebih baik lagi ya, generasi yang jauh lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat, ataupun menjadi generasi Maryam 42, yaitu generasi pembaharu yang memperbaiki dan memperbaharui hal-hal yang sudah sedemikian rusak di bangsa di negeri ini, hal-hal yang sudah sedemikian rusak yang terjadi di masyarakat saat ini, dan memperbaharuinya dengan sesuatu yang benar-benar baru dan benar-benar bisa memberi teman yang ingin bertanya bisa melalui, saya persilakan peserta. Sembari menunggu nih Pak, karena belum ada pertanyaan yang masuk sepertinya. Ini Mas. Oke, ada satu pertanyaan Pak dari Angrita Desi. Menurut pertanyaannya adalah, menurut Pak Irfan, bagaimana penerapan fintech syariah di Indonesia? Apakah sudah sejalan dengan fintech yang konvensional gitu Pak? Atau mungkin bisa sekalian dijelaskan sebenarnya perbedaan antara syariah dan konvensional itu ada di sisi mananya sih Pak gitu? Oh ya, oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi kalau dari sisi perbedaan penerapan fintech syariah di Indonesia sendiri, sebetulnya kita sudah punya benchmark ya, sudah punya contohnya, yaitu tinggal dilihat adalah dalam hal ini bank aja ya, bank konvensional dengan bank syariah. Jadi memang dalam hal penerapan gitu ya, penerapannya itu sendiri sebetulnya dari sisi bisnisnya hampir sama gitu ya, model bisnisnya hampir sama, tapi memang yang dibedakan adalah dari sisi akad-akadnya gitu ya, seperti itu ya. Makanya tadi akad-akad ribawi itu kita tidak diperbolehkan menggunakan akad-akad ribawi gitu ya. Terus kemudian
akad-akad yang umum ya, yang sudah ada di fatwa-fatwa MUI gitu ya, seperti mudoroba bagi hasil gitu ya, terus kemudian murabaha jual beli, musyarakah dan lain sebagainya, itu kita menggunakan dasarnya tetap dari itu. Memang tidak tidak istilahnya tidak ada hal-hal yang sebetulnya ini ya secara prinsip sangat berbeda, kecuali ya tadi yang satu adalah akad-akad batil gitu ya, yang satu adalah akad-akad yang sifatnya memang sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan atau dilaksanakan oleh uh, contoh kita yang utama ya, Rasulullah Muhammad SAW, melalui transaksi-transaksi memang uh, oleh ulama-ulama ya, khususnya ulama di Majelis Ulama Indonesia ini fatwakan terkait dengan akad-akad muamalah yang memang harus seperti itu. Oke. Nah, itu kali ya bedanya ya. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi secara apa namanya, secara mendasar kalau kita secara aplikasinya kemudian dan lain-lain tidak ada perbedaan yang mendasar antara konvensional dengan syariah, tapi ada perbedaannya ada pada akad-akad yang digunakan dalam transaksinya ya, begitu ya Pak. Oke. Betul sekali. Selanjutnya ini ada dari Nurjana. Silakan kalau ingin bertanya langsung bisa diaktifkan untuk mikrofon dan juga videonya. Saya beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Irfan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya dari KSI Sunan Kudus, IAIN Kudus. Saya mau bertanya, Pak. Bagaimana sih, Pak, cara kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi, khususnya dari jurusan ekonomi, itu untuk menjelaskan secara lebih detail tentang vintage syariah seperti itu. Kemudian, bagaimana caranya juga untuk meyakinkan bahwa vintage syariah ini adalah bisa merupakan solusi terbaik bagi masyarakat dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Karena kan masyarakat yang notabene belum tahu tentang vintage syariah ini bertanya-tanya. Kemudian yang belum tahu tentang teknologi, ini apa sih vintage syariah seperti itu? Bagaimana cara kita untuk menjelaskan secara lebih baik seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurjana ya dari KC IAIN Kudus. Nah itu tadi ada beberapa pertanyaan Pak Irfan terkait dengan sebenarnya bagaimana sih menjelaskan syariah ke masyarakat yang mungkin masih awam dengan finansial teknologi yang sekarang ini ya Ibu. Ya, oke. Makasih. Makasih nih ya Mbak Nurjana ya atas pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa bagus ya. Itu kalau tadi di slide terakhir saya itu bagian menjadi generasi penerus. Artinya meneruskan estafet dakwah fintech syariah, dakwah ekonomi syariah ke masyarakat ya, ke ya mulai dari yang terkecil misalnya dari teman-teman gitu ya, dari adik-adik kelas di kampus dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Caranya kita bisa menjelaskan dengan baik ya tentunya kita tingkatkan literasi tentunya ya, tingkatkan literasi artinya ya banyak membaca gitu ya, banyak kemudian update dengan berita-berita fintech terkait dengan fintech syariah gitu ya, banyak juga ikuti kajian-kajian seperti saat ini gitu ya, kajian-kajian literasi edukasi terkait fintech syariah yang dilaksanakan oleh kampus gitu ya ataupun oleh pemerintah gitu ya. Itu apalagi saat ini banyak yang modelnya webinar gitu ya, yang modelnya karena memang tidak memungkinkan untuk melakukan seminar secara offline gitu ya, secara di dalam kelas, sehingga saat itu banyak sekali yang sifatnya memang online. Nah, kalau online kayak ini kita nggak sangat-sangat tidak terbatasi oleh jarak dan waktu sebetulnya ya. Karena apa? Karena di rumah kita sendiri pun kita bisa melakukan ya, kita bisa meningkatkan literasi kita sendiri dengan mengikuti hal-hal ini ya yang tersedia di berbagai macam tempat ini gitu ya.
Ya, contohnya saya ini saya di Jakarta bisa dia enggak gitu ya. Jadi caranya seperti itu, Mbak. Jadi caranya adalah ya kita meningkatkan literasi melalui baca, melalui ikut-ikut seminar yang menjelaskan terkait hal ini ya, mengikuti kajian-kajian gitu ya. Dan tentunya kami sendiri di Asosiasi Fintech punya memang program-program literasi semacam ini yang memang kita agendakan untuk bisa meningkatkan tadi ya edukasi terhadap khususnya mahasiswa di sini ya, pelajar mahasiswa untuk bisa lebih paham ya, lebih tahu terkait dengan fintech syariah. Ketika kita sudah makin banyak, makin bagus literasi kita, makin banyak bacaan kita, makin mengerti, makin tahu siapa-siapa saja pemain-pemain fintech syariah di dalamnya. Nah, disitulah nanti kita makin bisa menjelaskan ya ke teman-teman kita nanti. Atau bahkan nanti teman-teman yang memang punya program misalnya seperti program magang gitu ya di kampus itu dan tertarik misalnya untuk bisa ingin magang di salah satu fintech syariah itu sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin untuk kita fasilitasi ya dalam hal ini. Dan ini bagian dari proses literasi dan edukasi juga nih buat teman-teman yang ada di mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Irfan atas jawabannya dari pertanyaan Mbak Nurjanah itu. Kita lanjut satu pertanyaan lagi Pak. Ada 2 orang penanya, tapi saya jadikan jadi satu pertanyaan aja kayak gitu agar lebih. Jadi terkait dengan peran vintage ya, terutama di masa pandemi seperti ini, sebenarnya terutama dari Aliansi Vintage Indonesia, Syariah Indonesia ya gitu. Adakah kebijakan khusus atau kebijakan yang itu sebenarnya muncul ketika masa pandemi ini ya untuk tetap mendukung perekonomian di Indonesia ya gitu. Oke. Jadi terkait dengan peran dari fintech syariah ya, khususnya dalam hal ini Asosiasi Fintech Syariah yang apakah ada program atau kegiatan yang mendukung terhadap mendorong transmisi kebijakan ekonomi di Indonesia. Jadi memang kalau pada saat ini gitu ya, yang sebetulnya tidak hanya dalam kondisi pandemi saja gitu ya, yang saat ini sudah berjalan gitu ya dan mendukung proses pengembangan transmisi tadi ya kalau bahasanya itu terkait dengan peran terhadap perekonomian Indonesia yang saat ini sudah berjalan di daerah-daerah itu adalah kerjasama ya, kolaborasi antara ini di belakang saya ini, di background saya ini ada nih ya, ada Menko Perekonomian, OJK, BI gitu ya, KNEKS gitu ya, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia itu kita bersama-sama gitu ya membantu masyarakat di khususnya saat ini yang sedang berjalan adalah di pesantren-pesantren ya. Yang pesantren yang saat ini sedang berjalan itu di Khas Kempek. Nah, pesantren Khas Kempek. Nah, ini ada di Jawa Tengah sana. Nah, itu kita sama-sama gitu ya membantu gitu ya perkembangan pesantren ini. Pesantren itu kan banyak ya sebetulnya, punya aset yang besar, terus juga punya usaha yang banyak, sehingga ketika fintech ini gitu ya lahir gitu ya dan juga membantu mereka untuk mengembangkan perekonomian di pesantren-pesantren tersebut, diharapkan memang pangsa pasarnya ini akan jauh lebih besar lagi dan juga bisa mendorong tadi ya pertumbuhan ekonomi dari skala-skala yang sifatnya sangat kecil gitu ya, kayak tadi ya skalanya satu pesantren itu kan sebetulnya skala yang dibilang terlalu kecil juga enggak juga gitu ya, tapi kalau sampai satu desa juga enggak nyampe gitu ya. Nah ini dengan skala seperti ini, kecil-kecil seperti ini, fintech sangat
apa istilahnya kompatibel ya, sangat cocok gitu ya untuk bisa memberikan tadi pembiayaan dan juga peningkatan jasa keuangan di pesantren-pesantren tersebut. Ya itu ya kurang lebih ya jawaban saya terkait dengan apa yang sudah dilakukan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia saat ini. Oke, baik Pak. Terima kasih dari jawaban Pak Irfan, menjawab sekali ya dari beberapa pertanyaan yang masuk ke room chat kita hari ini, yaitu oke, mungkin itu dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya atau tidak? Oke, kalau dari teman-teman tidak ada yang bertanya, mungkin Pak Irfan mungkin kita cukupkan untuk acara hari ini karena sudah jam 10 dan Pak Irfan bisa memberikan closing statement-nya untuk kita semua sekaligus penyemangat untuk teman-teman semua mungkin. Oke, teman-teman, closing statement dari saya biasa gitu ya, sangat-sangat diperlukan oleh bangsa ini ya, khususnya dalam hal perkembangan ekonomi syariah di dunia ini. Kalau kalian teman-teman bisa atau tertarik belajar, bekerja dan juga masuk ke dunia fintech gitu ya, lakukan gitu ya dari sekarang, belajar dari sekarang gitu ya, kemudian buatlah sesuatu ya, buatlah yang ekonomi syariah di Indonesia. Demikian dari saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jika memang teman-teman ada kesempatan untuk bisa ikut literasi dan edukasi dari APSI ya, itu sangat-sangat dimungkinkan sekali ya di masa saat ini untuk bisa teman-teman memperbanyak tingkat literasi teman-teman di kegiatan fintech syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Irfan yang telah membagikan ilmunya hari ini dan juga memberi penyemangat untuk kita semua agar ke depan kita bisa berkontribusi terutama untuk ekonomi Islam di Indonesia dan juga untuk finansial teknologi yang syariah kayak gitu. Mungkin itu untuk acara hari ini. Ya. Maaf, teman-teman bisa sebelum saya leave bisa ini dulu. Tahan dulu ya, saya mau screenshot dulu. Boleh? Oke, siap Pak, boleh Pak. Tangannya boleh begini tangannya. Nah, ya, silakan ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Oh ini ruang keduanya belum ada nih. Mungkin teman-teman bisa dihidupkan dulu untuk videonya teman-teman semuanya. Ya, hidupin dulu videonya semua biar kelihatan semua di ruangan ya. Oke. Lagi ya, sekali lagi ya. Terus, boleh terus lanjut. Yuk dihidupin dulu videonya teman-teman semuanya. Banyak nih yang belum nih. Oke, ya. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Ruang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Saya izin live ya. Oke, siap Pak. Terima kasih hari ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, itu teman-teman hari ini. Jadi apa namanya materinya sudah sangat luar biasa ya hari ini tentang finansial teknologi. Jadi harapannya ke depan teman-teman tetap bisa berkontribusi di dalam
Beri aplaus yang meriah untuk narasumber dan moderator kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Irfan Hermala yang telah menyampaikan materi mengenai vintage syariah yang sangat bermanfaat. Dan juga terima kasih kepada moderator kita Saudara Wawan Saputra yang telah memandu acara Vintage Syariah Season 1 ini dengan baik sehingga acara berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi ya teman-teman acara inti Talkshow Vintage Syariah Season 1 yang telah dibawakan oleh narasumber dan moderator yang sangat luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut acara berikutnya, marilah teman-teman kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk seluruh peserta harap kameranya dapat di-on-kan ya. Mungkin bisa dipandu oleh petugas operator. Oke, cek layar 1 dulu ya. 1, 2, 3. Layar 2. Kameranya dinyalain semua. Ya bebas, jangan kayak foto KTP. 1, 2, 3. Layar yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dan juga terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya untuk mempersiapkan acara pada pagi hari ini. Nggak terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, apakah ada tambahan dari panitia? Baik, kalau tidak ada, saya selaku MC apabila ada banyak kekurangannya ataupun salah dalam perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.